RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Halo, apa kabar semuanya? Senang sekali bisa menemani Anda semuanya di podcast RRI Surabaya di kesempatan kali ini. Senang sekali bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa diskusi lagi gitu ya. Saya Indra Mahadi dan kali ini bahasan isunya adalah yang sangat menarik berkaitan juga dengan prestasi anak-anak Indonesia dari tingkatan SMA yang akan menempuh ke jenjang berikutnya ke perguruan tinggi. Karena ini di sana ada tantangan tersendiri ya. Kalau di tingkat SMA di kelas 12 ya tentu tidak serta-merta langsung saat itu juga di kelas 12, tapi juga harus dipersiapkan ya mulai dari kelas 10, kelas 11 dan juga kelas 12. Ini tentu ada persiapan dan persaingan ketatnya. Nah, tamu istimewa kita kali ini adalah selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Selamat datang Dr. Ahmad Sholihin, SE, MSI. Selamat bergabung bersama podcast RRI Surabaya, Mas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik Mas Indra. Sehat ya? Ya, sehat. Ini lagi sibuk-sibuk untuk ini ya? Ya, untuk Seleksi persiapan UTBK. Dan luar biasa. Dan sebagai gambarannya, saudara, bahwa memang peluang dan tantangan peserta SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes, ini memang persaingannya ketat. Karena semua anak bangsa itu punya kesempatan yang sama, punya harapan yang sama, tinggal bagaimana sebenarnya prestasi nanti akan berbicara. Nah, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes atau SNBT ini menjadi salah satu jalur utama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kurang apa? Oh ya, kurang mudun. Ya. Sorry, demi keamanan dan kelancaran. Ya. Sorry Mas ya. Liga. Lig. Dari awal, Lig. Dari aku masuk dari sana. Liga serius. Ya, kakak. Ya. Sorry, ulang. Sorry Mas. Ya. Ya, apa kabar pemirsa dan juga pendengar ya dari podcast RRI Surabaya. Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dan bahasan-bahasan yang menarik selalu kami tampilkan untuk Anda dan kita berdiskusi bersama, ngobrol bersama, seru-seruan bersama di podcast RRI Surabaya. Saya Indra Mahadi, kali ini bersama dengan tamu spesial kita, yaitu Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Ada Dr. Ahmad Sholihin, SE, MSI. Mas Ahmad Sholihin, selamat Siang. bergabung. Terima kasih ya. Mas Indra. Oke, senang sekali ini. Tentu di tengah-tengah kesibukannya kita ajak sebentar untuk ngobrol. Jadi memang persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri ini tidak hanya serta-merta dilakukan di saat kelas 12 ya atau di kelas 3 SMA, tapi juga harus dipersiapkan mulai dari kelas 10, 11 dan 12. Dan ini peluang dan tantangan peserta SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ini persaingannya luar biasa. Dan tentu saja ini menjadi salah satu jalur utama untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kita bakal ngobrolin dan nanti tentu Anda juga bisa melalui medsosnya RRI Surabaya dan berbincang-bincang bersama dengan Mas Ahmad Sholihin ini. Nah, secara umum bagaimana sebenarnya pola-pola atau program seleksi masuk nasional perguruan tinggi negeri ini dari tahun ke tahun hingga sekarang bagaimana, Mas Ahmad Sholihin? Jalur masuk ke perguruan tinggi itu kan ada 3 jalur. Yang pertama itu adalah SNBP,
seleksi nasional berdasarkan prestasi. Berdasarkan prestasi. Dan itu kemarin juga sudah selesai, sudah diumumkan. Kemudian jalur yang kedua itu adalah SNBT yang minggu depan akan mulai tes, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Kemudian jalur mandiri, gitu ya. Secara ini yang porsinya paling besar yang SNBT yang kita bahas ini ya, 40% kalau tidak salah. tergantung jenis perguruan tingginya. Iya. Dua jalur ini dikoordinir secara nasional oleh panitia pusat, oleh kementerian. Sedangkan untuk jalur mandiri itu diserahkan kepada masing-masing perguruan tinggi. Terkait dengan kuota itu ada aturan Permendiktek ya. Permendikti Saintek itu bahwa untuk jalur SNBP dan SNBT itu ditentukan berdasarkan jenis dari perguruan tingginya. Oke, Untuk ya. UNER sebagai PTNBH itu minimal 20%, minimal 30% untuk SNBT-nya dan maksimal 50% untuk jalur mandirinya. Oke, Jadi bisa mandirinya ya. kalau di UNER sekarang ini kita minimal 30% ya. Artinya bisa menerima lebih dari itu. Kalau mandirinya itu tidak boleh lebih dari 50%. Gitu ya. Terkait dengan ini ya, dengan dua jalur ini memang persaingannya sangat ketat sekali, khususnya untuk di UNER sendiri. Kemarin kalau kita bicara tentang SNBP, peserta pendaftar kita itu ada 29.900-an Dari seluruh Indonesia. dari seluruh Indonesia. Kemudian dari 6.000 sekian ya, 6.000 sekian itu sekolah di seluruh Indonesia. Itu artinya, dan kami menerima sudah sekitar 2.505 ya, kemarin itu 2.505 itu 103% dari kuota yang ada gitu ya, artinya lebih gitu ya. Dan itu berasal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Artinya semua provinsi terwakili di Diapresiasi UNER, ya semuanya dari 38 provinsi itu. Tapi sebagai gambarannya juga bahwa sebenarnya mekanisme seleksi nasional berdasarkan tes ini apa saja yang tengah jadi fokus tim panitia gitu. Gini, tentu saja untuk pelaksanaan ini karena ini materi tesnya hanya satu, yaitu tes potensi skolastik. Ya. Jadi untuk calon mahasiswa atau peserta itu ya memang harus fokus di materi tesnya itu tes potensi skolastik. Ya, kemarin itu ada 6 subtes, salah satunya itu yang kemarin mungkin agak sedikit ya di luar prediksi dari peserta untuk tahun lalu ya. Itu adalah literasi bahasa Indonesia. Oke, katakanlah itu yang sulit begitu ya. Mereka mungkin menganggapnya itu mungkin hanya bahasa Indonesia saja gitu. Tetapi ternyata tapi sebetulnya itu adalah ada soal-soal yang ada itu bisa menyangkut matematika, bisa menyangkut pelajaran-pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran itu ya. Cuman itu dalam konteks ini ya. Kalau zaman saya mungkin seperti dulu ada IPS terpadu atau IPA terpadu. Atau gitu juga ada yang sering mengatakan kurikulum merdeka itu yang ketika memang ada soal cerita, tapi itu tidak melulu soal cerita, tapi ada isi ada isinya tentang itu matematika, begitu ya. Mas? Ya itu, sehingga mungkin mereka tidak terlalu siap. Bahkan secara nasional itu rata-rata nilai dari literasi bahasa Indonesia, subtes literasi bahasa Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan subtes lainnya. Iya. Jadi kalau katakanlah yang ketika tes ini materinya juga ada ya, seperti misalnya ada pelajaran matematikanya yang diteskan. Jadi sama juga ya. Cuman yang tantangannya lebih tadi yang Mas Solihin bilang yang itu tadi apa namanya? Bahasa literasi dalam bahasa Indonesia. Luar biasa ini. Nah, ini memang sudah disosialisasikan sejak lama sebenarnya. Sudah, sebetulnya sudah gitu ya. Di panitia pusat sudah ini, bahkan kemudian di websitenya SNPMB itu juga bisa kita melihat
soal-soal, contoh Contoh soalnya contoh pun ada soal gitu sebenarnya. ya, ada gitu ya. Ya mungkin mungkin tidak banyak yang kemudian ngulik-ngulik untuk cari informasi ini, sehingga kemudian secara nasional itu agak ini. Mudah-mudahan tahun ini mereka juga bisa Lebih mempelajari lebih gitu ya. mempelajari Ya. terkait dengan ini. Nah, trennya sebenarnya sejumlah pendaftar SNBT kalau di UNER Kalau di bagaimana, UNER Mas? itu relatif setiap tahun itu mengalami peningkatan. Ya seiring ini pada tahun ini tahun 2026 ini kita ada pendaftar sebanyak 52.500. nggak apa-apa, nanti Mas Solihin 80-an sambil gitu ya. buka-buka data Ya. nggak apa-apa, silakan. Ya. Kalau catatan kami itu adalah 52.586 pendaftar untuk tahun ini yang memilih UNER. Oke. Ya. 52 ribuan ya. Dengan Ini luar daya biasa. tampung hanya 2.700-an. Kemana ini sisanya? Yang 50.000 itu. Luar biasa ini. Ya. Nah, kalau kita coba pilah-pilah dan berdasarkan faktornya, faktor utama yang biasanya menentukan untuk bisa lolos atau tidak begitu ya. Ya. Apa gitu Mas Solihin? Kalau untuk SNBT ini murni berdasarkan hasil tes. Oke. Ya, murni berdasarkan hasil tes, tinggal kemudian nanti mereka itu memilih prodi apa, yang mendaftar di prodi itu seberapa banyak, tinggal diurutkan nilai dari tertinggi sampai dengan terendah, tinggal daya tampungnya berapa, cut sudah selesai. Gitu ya. Jadi murni itu adalah hasil tes tanpa ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kemudian kalau yang untuk jenis ini ya, seni dan olahraga, bagi yang jurusan seni dan olahraga itu ada namanya, selain tes ada portofolio. Oke. Jadi kalau dulu istilah Prestasi. kita itu ujian keterampilan ya, kalau dulu itu Iya, istilahnya iya. kita Ujian praktek nggak, Mas? Iya, ujian praktek atau ujian keterampilan sesuai dengan minat. Misalkan seni rupa ya, dia mungkin Melukis, menyebarkan gambar. lukisan dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan digabung dan keluar nilai akhir gitu ya. Yang itu mekanisme seleksinya tinggal diurutkan saja. Mana yang tertinggi itu yang akan diterima gitu ya. Ya. Kalau Anda baru bergabung bersama dengan kami ini bersama dengan Dr. Ahmad Solihin SE MSI, beliau Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Erlangga atau UNER Surabaya ya. Sebelum tadi berbincang di ruang studio, ada beberapa hal yang dititipkan kepada saya, Mas. Jadi bahwa kalau dulu ada model-model pemilihan jurusannya misalnya, saya tadi sempat berbincang dengan produsernya, Mas Oni juga menyampaikan, dulu ada yang, ini jalurnya IPA gitu. Ada IPS, ada IPC. IPC itu bisa 3. Ya. Tapi sekarang yang terbaru dalam beberapa tahun terakhir ini, kabarnya ada 4 begitu. Bagaimana menjelaskan? Ya. Sejak beberapa tahun yang lalu, kurang lebih itu di 3 atau 4 tahun yang lalu itu sudah tidak ada lagi perbedaan kelompok ya, atau jurusan IPA atau IPS. Kalau dulu kemudian IPC. Nah, sekarang sejak kurikulum Merdeka ini sudah dibebaskan. Ya, tidak ada ini, yang ada namanya peminatan dan kemudian mata kuliah pendukung. Jadi sekarang mereka juga dalam rangka untuk mendorong ya peminatan terhadap vokasional, ya pendidikan vokasi, diploma, baik itu diploma 3 maupun diploma 4 gitu ya. Juga sekarang diberi kesempatan peserta itu untuk bisa memilih 4 program studi pilihan. Ya, Jadi pilihan. tiap-tiap ini misalnya kalau saya bisa pilih 4, Mas Oni pilih bisa. 4, Mas Andi pilih 4, semuanya sama 4 ya. Ya. Cuman yang perlu diketahui bahwa dari 4 pilihan itu harus memilih salah satu atau salah duanya itu adalah program vokasi. Tidak boleh kemudian memilih sarjana semuanya gitu ya. Ada kombinasi, ada 2 akademik S1 ya gitu ya. Kemudian ada 2 vokasi, misalkan D4 atau D3. Itu pun serta-merta juga boleh. Saya cuma pilih 2 aja, yang 2 nggak dipakai. Boleh. Ini diberi Jadi kesempatan maksimalnya untuk 4 maksimal ya. 4. Ini yang seringkali Mas Salah Indra, paham. yang salah paham dalam masalah pemilihan. Masalah pemilihan seringkali mereka memilih hanya melengkapi pilihan ketiga, pilihan keempat. Itu dengan pilihan yang asal. Oke. Ya, masalah.
namun ketika nanti seandainya diterima nggak diambil, itu yang sering kali terjadi. Ya itu kan Sayang, kasihan ya, sayang juga bagi yang memang betul-betul ingin masuk di situ. Saya ingin tanya juga ya sama Mas Wani misalnya, mungkin kalau ada gitu, pokoknya negeri gitu ya? Iya, ada gitu ya. Jangan-jangan gitu Mas? Kalau diambil nggak masalah gitu loh, kalau nggak masalah. Tapi banyakan kemudian nggak daftar ulang setelah diterima. sayang ya. Ya kan eman itu ya. Setelah saya tanya beberapa itu, kenapa kok nggak daftar ulang? Saya nggak suka. Kalau nggak suka, kenapa dipilih? Ya kan kita diberi jatah 4 katanya. Ya, jangan begitu. Artinya diberi kesempatan 4. Kalau saya dulu pokoknya negeri Mas. Ya. Jadi misalnya kan ada standar-standar. Misalnya yang pertama pilih hubungan internasional. Ya. Atau yang keduanya mesti yang agak turun kan. Ya. Pokoknya negeri gitu kan. gitu. Tapi beda juga kalau anak sekarang juga Pokoknya dari tahun 4. ke tahun. Sudah akhirnya udah diterima nggak diambil. Nggak diambil. Itu emang ya. Kasihan bagi yang sebetulnya memang betul-betul pingin masuk ke sana. Tidak jadi diterima karena ada nilai yang lebih tinggi yang sebetulnya pilihannya hanya sekedar iseng kan gitu ya. Kalau dicermati misalnya ada pola atau karakter yang berubah tidak Mas? Soal peserta SNBP dibanding tahun-tahun sebelumnya? Ya, saya kira ini sekarang peserta dari tahun ke tahun itu tentu akan mempelajari peluang ya, melihat saya di sini, mereka mungkin ikut tryout, ikut apa gitu ya latihan itu, saya di sini, kemudian kira-kira peluangnya di mana, apakah itu di UNER untuk jurusan apa atau di perguruan tinggi yang lain gitu ya, kita melihat analisis peluang itu seperti apa. Saya melihat trennya ke sana, mereka juga sudah mulai cerdas dalam memilih gitu ya, cerdas dalam memilih yang memungkinkan dia mempunyai peluang lebih besar untuk diterima gitu. Kalau melihat polanya misalnya dari 4 maksimal pilihan itu bisa jadi 1 PTN saja, tapi juga random bisa antar PTN atau bagaimana kecenderungannya? Kecenderungannya rata-rata tidak hanya ini, tidak hanya satu PTN. Ya kalau toh 1 PTN itu hanya ini kan, kalau 4 itu kan harus vokasi pasti ini ya. Biasanya kalau yang milih 2 itu biasanya 1 PTN juga ada. Jadi saya kira lebih banyak ya, mayoritas yang memilih 4 dan lain sebagainya itu rata-rata kalau dari ininya lebih banyak pilihan pertama, pilihan 2 itu didonasi untuk sarjana. Untuk akademik ya, pendidikan akademik. Tapi kemudian kalau yang 3 dan 4 itu profilnya saya lihat itu, ini khusus di UNER ya. Data dari UNER ya. Di UNER itu lebih banyak yang ke arah vokasi. Ini ada yang baru masuk juga menyampaikan bahwa sebenarnya kalau tadi yang sayang sekali tidak diambil, persentasenya berapa Mas gitu? Pengalaman di UNER itu tahun kemarin misalnya? Ya, tahun kemarin itu yang vokasi itu di angka hampir 200-an. Jadi kecenderungannya lebih banyak yang tidak diambil karena di vokasinya itu. Ya, di vokasinya banyak, mereka masih mengejar di jalur mandiri yang S1. Wah, ini dia ya. Itu eman sebetulnya. Sayang sekali ya, tantangannya dan kesempatan sebenarnya ketika sudah diterima tapi malah tidak diambil. Nanti kita akan bahas lagi dengan Mas Solihin juga, dan Anda bisa menyampaikan sharing bersama dengan kami lewat kanal YouTube RRI Surabaya juga tentunya. Silakan disampaikan di kolom komentar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Kita bakal melanjutkan lagi perbincangan dan diskusi kita, sharing-sharing dan ngobrol-ngobrol bareng ya. Dan tentu saja masih bersama dengan Dr. Ahmad Solihin, SE, MSc. Beliau nih secara langsung nih hadir, Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Erlangga atau UNER Surabaya. Boleh nggak minta bocorannya gimana caranya masuk ke PTN UNER? Boleh aja, tapi itu strateginya ya. Nanti kita akan tanyakan juga sebenarnya ya. Nah, karena ini yang paling-paling ditunggu karena soal strategi dan peluang untuk bisa lolos seleksi nasional berdasarkan tes ya. Kalau tadi juga sempat disinggung sedikit-sedikit bagaimana sih melihat peluang dari masing-masing jurusan yang dipilih atau hal-hal lain. Tapi dari pengalaman UNER sendiri, strategi seperti apa yang paling efektif untuk meningkatkan peluang masuk ke SNBT, Mas Solihin? Gini, dalam soal TPS itu banyak tadi kan mengandung konteks mata pelajaran tertentu kan ya, mata pelajaran tertentu di mana sebetulnya baik itu di literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, penalaran matematika dan lain sebagainya. Sebetulnya dalam konteks ini setiap program studi punya mata pelajaran pendukung. Ada dua mata pelajaran pendukung. Ya kalau misalkan paling gampang katakanlah di kedokteran ada dua mata pelajaran pendukung yang berkaitan dengan kimia dan biologi. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan kimia dan biologi itu akan mempunyai bobot yang lebih besar, lebih tinggi. Begitu dia ini memilih program studi kedokteran. Misalkan kalau di ekonomi seperti saya ini di Fakultas Ekonomi itu dua mata pelajaran pendukungnya itu adalah matematika dan ekonomi. Betul. Ya. Jadi misalkan sebagai ya gambaran gitu ya, gambaran sederhana meskipun ini ya. Misalkan saya dengan Mas Indra ikut memilih memilih ekonomi, Mas Indra memilih komunikasi misalnya. Oke. Nah, komunikasi itu matematika dan bahasa Indonesia. Indonesianya juga ya, mata kuat, pelajarannya ya. gitu ya. Mata pelajarannya ini. Soalnya katakanlah ada 100 dalam UTBK itu. Tapi Mas Indra sama kita sama-sama salah 10. Bukan berarti mendapatkan nilai yang sama. Karena Mas Indra salah 10 itu salah di mata pelajaran ekonomi. Itu dia. Ya. Bobotnya kan kecil, tapi benar katakanlah di mata pelajaran bahasa Indonesia dan sosiologi misalkan itu bobotnya yang lebih besar. Saya itu salah 10 tapi yang salah di mata pelajaran matematika dan ekonomi, yang benar di sosiologi. Bobotnya lebih kecil kan begitu ya. Lebih jeblok karena yang kaitannya dengan ekonomi malah jelek ya. Malah nol, dapat nol kan misalkan ya, gitu ya. Jadi sama-sama salah 10 itu bisa jadi tidak menghasilkan nilai yang sama karena bobot tadi ada pembobotan setiap butir soal. Iya. Teman-teman masih ingat ya kalau pola-pola penilaiannya betul dikalikan berapa kalau nggak salah dulu kalikan 3 atau 4 gimana Mas? Kalau sekarang saya kurang paham gitu ya karena kurang paham. Malah yang nggak dijawab itu 0 ya? Ya tidak dijawab 0. Kalau dulu ada ini tapi tampaknya saya mendengar ini tidak ada penalti yang seperti dulu. Ada model yang namanya ini beda. Saya kurang paham terkait dengan masalah tersebut. Karena dulu semasa kami pun itu juga kalau betul nanti dikalikan berapa? 3 atau 4 gitu ya. Tapi kalau salah itu wah ini. Terus gini Mas Indra, menyambung tadi yang pertanyaannya menyambung terjadi pertanyaan tadi gimana strateginya? Sebetulnya kita harus tahu dari awal itu kita mau fokus milih program studi apa. Kemudian kita perdalami pelajaran-pelajaran yang terkait dengan program studi tersebut. Ya, kalau misalkan saya fokus ekonomi ya belajar tentang pelajaran ekonomi, belajar tentang pelajaran matematika gitu ya. Jadi setiap program studi punya dua mata pelajaran pendukung. Di situ lebih banyak diperdalam, dipelajari sehingga nanti bisa maksimal atau optimal dalam mengerjakan tugas yang berkaitan dengan itu. Saya kira itu salah satu strategi untuk ini ya. Karena dalam soal TPS sendiri ada konten-konten
materi-materi tentang pelajaran-pelajaran itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan dari adik-adik pelajar sendiri ataupun juga para orang tua, ayah dan bundanya itu juga harus mensupport, karena Mas Solihin menyampaikan, jadi lihat apa strategi yang dipilih, kemudian fokus pada strateginya itu, begitu ya Mas ya. Iya. Kemudian juga harus memahami juga ya memahami dan menguasai materi-materi yang akan diteskan itu. Karena ini persiapannya sebenarnya sudah mulai kelas 10 begitu ya Mas? Iya, harusnya mulai dari kelas 10 itu sudah dirancang ya. Karena saya mendengar juga penjurusan pun mulai kelas 11 ya. Di kelas 2 SMA itu. Ada peminatan namanya Peminatan, sekarang ya, ya, sorry. istilahnya bukan penjurusan lagi, Peminatan. karena ada peminatan gitu ya. Nah, kemudian kalau pemilihan program studi dalam menentukan peluang diterima ini sangat penting sekali ya. Jadi, Itu salah satu yang juga ini ya. Kita harus melihat ranking atau keketatan dari prodi itu. Oke. Ya. Kira-kira misalkan contoh ekstrim saja ya. Contoh ada Pilihan- beberapa jurusan Iya, ini ada apa, Mas? beberapa jurusan. Saya pinginnya kalau nggak milih kalau di ekonomi ya, saya milih pinginnya di ekonomi itu jurusan akuntansi. Pilihan keduanya kemudian kalau kedua itu HI. adalah di sama-sama ekonomi Oh, ya. sama-sama ekonomi. Ilmu ekonomi Ilmu misalkan. ekonomi, Nah, ya. secara ini berdasarkan pengalaman yang ada, akuntansi itu jauh lebih ketat daripada Betul, ya. daripada ilmu ekonomi. Ya. Jangan kemudian memasang ilmu ekonomi Di di atas. pilihan pertama, pilihan keduanya akuntansi. Itu ada yang artinya mengakui apa? tadi, Oh teman-teman ya, juga ada yang yang mengakui gitu salah ya. Iya, gitu. Iya, iya. Jadi kenapa kok seperti itu? Diapain? Ya. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan nggak lolos di pilihan yang lebih rendah, yang ilmu ekonomi, Maka ya otomatis pilihan yang kedua itu sudah nggak punya kesempatan lagi atau harapan itu lagi. dia. Ini yang kadang-kadang mungkin nggak tahu atau nggak disadari ya Mas Iya. Solihin ya. Ya, Jadi itu ya. penempatan di Ya. posisi pemilihan pertama. Ini misalkan kalau pilihan pertamanya ya akuntansi, Heeh. nggak lolos akuntansi kan masih ada harapan untuk di yang lebih rendah kan? Nah, begitu itu ya. dia, ya. Nah itu gimana caranya melihat itu? Lihatlah website informasi-informasi dari keketatan prodi itu di perguruan tinggi yang ada. Ini yang harus digarisbawahi ya, melihat website ketetatan masing-masing program studi. Iya di perguruan tinggi ya. Kalau di Uner UNED kan di selalu website mengeluarkan ya, di selalu websitenya ya. mengeluarkan itu. Tiap tahun itu tahun yang lalu seperti apa tingkat keketatannya. Meskipun itu tidak bisa dijadikan secara ini ya patokan, tapi itu adalah gambaran secara umum. Kira-kira nggak banyak berubahlah dari tahun ke tahun itu tentang ini gitu ya. Mas Indra dulu jurusan apa? Jadi saya jelas nurut Pak Solihin dulu. Ya. Jadi pertama itu hukum, Hukum. kedua itu bahasa Indonesia. Ya, Jadi gitu jelas nggak ada peminatnya itu waktu itu ya. Iya. Jadi masuk yang kedua itu Mas. Iya. Ya kan betul kan Masuk, strategi iya, saya, iya. iya kan. Jadi kalau misalkan pinginnya hukum tapi hukum ditaruh di pilihan kedua, bahasa Indonesia seandainya nggak diterima ya otomatis Otomatis nggak keterima. nggak akan Iya, diterima. iya. Kedua prinsip saya pokoknya negeri gitu ya Mas Ali. Iya. Cuman dia lu keterima nggak? Gitu Ya. Kemudian faktor apa lagi nih Mas yang harus diperhatikan? Kemudian ada sebetulnya mungkin ini ya, selain mempersiapkan diri itu ya, Iya. yang perlu dipersiapkan itu adalah secara ini adalah mental. Oke. Karena ini kita konteksnya adalah seleksi nasional berdasarkan tes ya. Jadi bukan melihat akademik apa raport prestasi dan sebagainya. Jadi tes murni gitu ya. Mental sebetulnya mental. Bagaimana mereka itu siap untuk bertarung berkompetisi. Saya selalu bilang untuk memotivasi dari adik-adik yang mau masuk ke perguruan tinggi, kalian harus punya mental yang kuat. Jangan silau dengan orang lain yang kayaknya ini akhirnya minder. Kemudian ini ya. Kemudian yang ketiga itu ada faktor-faktor yang sebetulnya tidak perlu dilakukan, tetapi seringkali dilakukan oleh peserta. Ada hal yang tidak perlu dilakukan tapi sering dijumpai apa ini Mas? Misalkan
ketika mendaftar itu kan disuruh upload foto. Oke. Pas foto. Ini simple ya, hal-hal sederhana tapi Sederhana. fatal. Ya. Tapi seringkali ada pendaftar-pendaftar dan itu jumlahnya banyak. Yang tidak serius kalau saya sebutkan itu. Oke. Fotonya barengan gitu ya. Astaga. Fotonya selfie Oh, iya, dengan iya. latar belakang pantai atau banyak orang. Oh ya itu ya. Fotonya dikasih stiker yang sekarang ini itu hal-hal yang sebetulnya simpel dan itu bisa merugikan yang bersangkutan. Iya, iya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya. Ini simple, sederhana tapi penting ya. Harusnya memang foto diri yang formal. Formal Ya, gitu ya. foto diri yang formal. Tidak perlu dikasih stiker, tidak perlu foto barengan, tidak perlu selfie atau foto yang secara pribadi itu. Tidak perlu berlatar belakang yang aneh-aneh gitu ya, Mas. Iya itu. Wah, ini dia. Itu bisa kemudian ya ini tergantung panitia. Yang kalau misalkan itu dianggap kesalahannya fatal bisa dianggap itu tidak kemudian diikutkan dalam proses seleksi. Aduh. Nah, itu kan hal yang Iya, sebetulnya iya, tidak sayang perlu sekali tapi kan ya. ini gitu ya. Ya, ini di kolom komentarnya juga menyampaikan ya, sejauh ini memang banyak sekali pelajar-pelajar itu yang sangat idealis begitu ya, memilih jurusannya sehingga memang tidak memenuhi atau tidak memperhatikan strategi ya, semata-mata karena idealis, pokoknya harus jurusan tertentu, Ya. sehingga memang dipaksakan dan tidak melihat cara bagaimana untuk punya strategi yang baik. Bagaimana nih Mas? Saya kira gini ya, idealis itu bagus ya. Karena saya pinginnya masuk ini. Kalau saya itu dukung ya. Tetapi jangan hanya cukup idealis saja, hanya cukup dengan keinginan saja, tapi harus dipersiapkan. Ibaratkan orang perang kalau ingin menang kan berarti harus siapkan seluruhnya. Senjatanya, amunisinya, ininya dan lain sebagainya. Artinya ketika kita ingin misalkan jurusan kedokteran, di situ pasti persaingannya sangat banyak. Bagaimana saya bisa mengalahkan yang sekian ribu pendaftar itu? Itu yang yang harus dilakukan. Gimana caranya? Ya mempersiapkan diri mulai dari awal belajar ini. Saya kira itu yang ini ya sangat penting. Kalau memang kita ingin idealis, ingin hanya ingin kuliah di prodi tertentu. Jadi memang kurang realistis dan menyadari akan kemampuan dirinya. Iya. Kadang-kadang itu juga ada faktor misalnya didorong oleh ayah dan bundanya gitu, Mas. Ya banyak, Ya. banyak. Gini, saya dalam kesempatan memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, selalu menyampaikan yang pertama itu adalah pilihlah program studi jurusan yang sesuai dengan keinginan. Pak, tapi sulit untuk diterima. Tidak ada kata sulit kalau kita punya kemauan untuk mempersiapkan diri untuk bisa bertarung. Ya, saya selalu mengatakan seseorang tidak akan pernah jadi juara kalau tidak pernah ikut kompetisi. Nah, Jadi yang pertama memang bulatkan tekad mau berkompetisi ya. di situ ya gitu ya. Yang kedua, jangan memilih untuk urusan ini dengan atas karena paksaan orang tua atau ikut-ikutan dari teman. Itu seringkali gagal dalam ini ya, dalam studinya karena kita kan menjalani kuliah misalkan sudah diterima tapi karena keadaan terpaksa itu seringkali mereka itu kemudian gagal. Ya, beberapa pengalaman praktis saya dulu pernah 10 tahun ngurusin akademik dan kemahasiswaan gitu ya. Itu mahasiswa yang rohnya nggak di jurusan Iya, itu sebenarnya. iya. Ternyata setelah saya tanya-tanya itu saya nggak suka di sini. Kenapa kalau nggak suka? Karena disuruh orang tua. Itu yang seringkali kemudian kemudian gagal. Sehingga kalau kita mau memilih untuk adik-adik sekalian ini bicarakan baik-baik dengan orang tua. Itu diskusi dengan orang tua. Orang tua kadang-kadang ada yang pingin kuliah itu kan orang tua kadang-kadang ya. Itu orang tuanya yang pingin kuliah itu ya. Yang pingin kuliah Wah, ini anak saya, putra saya harus di kedokteran ya misalkan. atau di jurusan teknik. Mereka ini ya. Jangan kamu gitu ya, Mas? Itu yang harus kemudian dibicarakan dengan orang tua. Saya dalam kesempatan ini di sekolah ada orang tua, ibu bapak sekalian jangan memaksa anaknya untuk sekolah di
Ini pasti itu kalau tidak sesuai tidak akan pernah berhasil. Ya, jadi bicarakan dengan orang tua, serahkan kepada anak yang nanti yang akan menentukan mau kemana gitu ya. Karena sebenarnya dari adik-adik pelajarnya kepikiran juga loh anak-anaknya ayah dan bunda atau bapak ibu semuanya kalau memang ada tekanan-tekanan ya secara khusus ya. Sedikit saya tadi untungnya Mas Solihin bilang soal yang ada kedokteran dan sebagainya. Kalau di UNER apa ya urutan tertinggi peminatnya mungkin sedikit dibocorin sedikit. Saya buka kerpean untuk yang Kerpean tahun nggak ini apa-apa, ya. Yang tahun ini. Tetap untuk program sarjana itu ada kedokteran nomor 1, peminatnya paling banyak tahun ini ya. Kemudian setelah itu kedokteran juga tapi yang di Fikia Banyuwangi. UNER kan punya kedokteran di Surabaya dan Banyuwangi. Ini prodi baru berjalan 2 tahun ini. Oh iya. Itu sudah sekarang peminatnya cukup banyak. Yang ketiga? Ya. Yang ketiga itu untuk yang ini. Kemudian ada psikologi. Oh iya. Ya. Psikologi ini. Kemudian yang keempat ada kedokteran gigi. Yang kelima ada teknik industri. Jurusanmu masuk nggak Mas? Gitu ya. Nggak ada. Ya. Nanti kita akan kulik lagi apa selanjutnya. Untuk yang juga. ini, Apa ada lagi? yang vokasi. Vokasi, Kalau vokasi, yang sarjana, ya, yang vokasi itu ada D3 Pariwisata. D4 akuntansi. Oh, akuntansi. Kemudian D4 kesehatan dan keselamatan kerja K3 dan lagi D4 laris itu lagi, ya. fisioterapi. Udah ini fisioterapi ini ya. Yang juga sangat bermanfaat bagi masyarakat ya. Kita nanti akan ngobrol lagi bareng Mas Solihin. Pastikan tetap di sini jangan kemana-mana dulu ya. Oke. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ya, podcast RRI Surabaya masih menyapa Anda di tengah perbincangan kita yang menarik ini karena juga seleksi nasional berdasarkan tes. Ya, masing-masing anak Indonesia punya harapan yang sama dan kemampuan yang sama. Tidak ada yang namanya tidak bisa. Kalau tadi Mas Solihin menyampaikan begitu, semuanya punya kompetensi dan kemampuan yang sama. Jadi terus berjuang begitu ya. Dr. Ahmad Solihin SC MSI, beliau Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Airlangga atau UNER Surabaya. Nah, soal strategi pun juga sudah kita kulik bersama, kemudian melihat sisi lain tantangan yang dihadapi para peserta, karena persaingannya ketat sekali, benar-benar ketat, dan tantangan terbesar yang dihadapi peserta di tengah persaingan ini, apa yang dirasa oleh Mas Solihin, dipetakan? Iya. Sebetulnya tadi kembali lagi masalah tantangan itu adalah kembali pada diri kita sendiri. Itu adalah bagaimana kita punya kemauan, kemudian punya daya juang, mental dan juga ya, masalah mental gitu. Masalah mental kita itu yang harus dipersiapkan ya. Harus dipersiapkan kalau kita mau bisa menang dalam kompetisi ini gitu ya. Menang dalam kompetisi ini. Kemudian jangan ini lagi yang seringkali
mungkin kita jumpai ya, itu adalah mereka seringkali lebih percaya dengan katanya, informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya gitu ya. Oke. Carilah kalau ada sesuatu itu carilah di sumber-sumber resmi. Artinya kita buka websitenya ini, websitenya SNPNB. Katakanlah itu Panitia ada Pusat, semacam call center ya. Iya, Jadi gitu. data yang nomor yang disediakan atau websitenya itu tadi sudah Mas tersedia Solihin. sebetulnya. Sudah. Cuman mereka Tinggal menyampaikan seringkali saja. lebih percaya lihat mungkin Percaya konconi, Mas. iya percaya Temennya temannya terlalu gitu ya. percaya mungkin ya kurang ini ya. Ya, gitu. Katanya gitu ya. Dalam beberapa kesempatan kalau saya ini, Pak katanya di UNER ini begini, enggak ada itu Bu, saya bilang gitu. Gitu loh. Iya Pak soalnya Ibu lebih percaya katanya atau lebih percaya sama saya gitu ya. Nah, itu contoh yang sering kali saya jumpai. Yang Itu. dihadapi secara Iya, langsung iya, harian iya, itu iya. seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah kita mendorong kita semuanya ini ya, itu meningkatkan literasi kita. Ini Literasi penting. kita itu kan masih cukup rendah ya. Ya, itu dia. Itu Ya. lebih enak tanya daripada membaca kan gitu ya. Itu yang saya kira ini. Akhirnya kalau kita bicara banyak membaca, mencari dari sumber-sumber yang resmi, itu tidak lagi dibingungkan dengan informasi-informasi yang nggak jelas, hoax misalkan dan lain Hoaxnya itu banyak sekali yang beredar ya. gitu. Kalau tiap lulusan atau tiap generasi, tiap angkatan berbeda tentu saja Mas Solihin. Ya. Pengamatan sejauh ini menurut Mas Solihin sendiri dari tiap-tiap angkatan begitu, katakanlah memang ada yang tahun ini atau tahun sebelumnya akan lebih baik, tapi persiapan dari masing-masing setiap pesertanya gimana dari tahun ke tahun juga? Gini, sebetulnya kalau masalah berkaitan lulusan itu tergantung dari proses yang ada di dalamnya ketika masing-masing misalnya bagaimana mereka berproses ya. Yang menjadi persoalan itu kan begini. Seringkali kita kan untuk masuk itu kan pintunya sangat kecil, kapasitas atau ruangannya sangat kecil juga. Iya, kecil, yang ya. mau Maksudnya masuk banyak peminatnya kan yang ya. besar ya. Ya peminatnya yang banyak masuk gitu ya. Ketika di situ ya ada mahasiswa yang kemudian berproses dengan baik. Ada yang kemudian mereka mungkin ya gagap budaya mungkin dari daerah masuk ke Surabaya dan akhirnya kemudian niat untuk kuliah itu kemudian menjadi berkurang gitu. Itu yang kemudian seringkali menjadi problem. Kalau di UNER kita juga sudah punya mekanisme bagaimana mereka itu mulai dari tahun pertama kita mengadakan evaluasi gitu, bagaimana kalau tidak mencapai standar ya bisa saja kemudian dikeluarkan sebetulnya. Jadi gitu sebenarnya ya. ada pembekalan ya. Dan setiap kali ini ya mereka juga dievaluasi, setiap tahun kita evaluasi. Kalau tidak mencapai standar yang sudah ditentukan maka mereka bisa saja kemudian dikeluarkan. Tapi kan akan misalnya terlihat UNER punya data lulusan dari tahun ke tahun itu semakin membaik atau semakin membaik. Okay. Ya, itu dilihat dari kalau kita sebutkan ini agak sedikit teknis itu adalah angka efisiensi edukasi itu yang semakin ini ya. Angka efisiensi edukasi itu rasio antara lulusan dengan student body gitu ya. Kalau S1 itu AEE istilahnya itu yang ideal itu adalah 25%. 25% dari apa persentasenya? dari student body. Jumlah lulusan dibandingkan dengan studi body. Kenapa kok 25%? Karena kan masa studi S1 itu kan 4 tahun normalnya. Betul, ya. Jadi masuknya berarti yang lulus itu adalah 25% dari secara keseluruhan kan, dari jumlah keseluruhan mahasiswa gitu ya. Kalau semasuk 100 student body-nya 400 ya tiap tahun 100 kan berarti student body selama 4 tahun kan berarti 100 400. Iya, 400. Kalau lulusnya tahun tertentu itu 100 berarti 1/4 25% gitu ya. Artinya jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar gitu ya. Mungkin ada teman-teman di studio yang ingin bertanya atau sharing langsung bisa ya. Tapi ini juga saya sempat mengulik juga pertanyaan di media sosial yang juga
mungkin kota-kota yang sering menguasai ya, atau yang paling banyak siswa-siswa dari mana gitu. Jangan-jangan Surabaya ini dari tahun ke tahun kurang yang siswanya yang masuk ke UNER, atau kota mana yang cukup mencuri perhatian katakanlah gitu, Mas. Sementara ini ya berdasarkan perkembangan ini memang dari mahasiswa yang diterima di UNER itu sebagian besar itu adalah dari Jawa Timur. Kalau kemudian dikerucutkan lagi itu adalah Surabaya gitu ya. Ya maklum juga Surabaya ini karena UNER juga ada di Surabaya, itu jumlah pendaftarnya yang memilih UNER itu juga cukup banyak. Cuman perlu diketahui ada perkembangan yang sangat menarik di UNER ini adalah dalam beberapa tahun terakhir ini, 3 atau 4 tahun terakhir ini, itu pendaftar yang berasal dari Jabodetabek itu sudah banyak yang kemudian ini menjadi tantangan untuk siswa-siswa yang ada di Jawa Timur dan Surabaya khususnya gitu ya. Luar Jawa Timur pun masuk gitu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa Mas, silakan. Iya Pak, itu kalau boleh tahu Pak, itu yang biasanya SMA favorit, misal kalau di Surabaya itu SMA komplek, SMA 5, SMA 1, 2, atau 9, itu minim Pak ya untuk yang masuk ke UNER, atau yang daftar banyak tapi tidak terpilih Pak. Mungkin penjelasannya gimana? Ada beberapa SMA favorit banyak, iya. Justru kemudian kalau kita lihat, kalau kita melihatnya dari sekolah-sekolah yang ada, tidak hanya satu jalur, karena tadi kan ada jalur SNBP, SNBT, kemudian jalur mandiri gitu ya. Kalau kita gabungkan dari asal sekolah dari ketiga jalur itu, tetap SMA favorit itu masih mendominasi kan gitu ya. Artinya tidak lolos di SNBP bukan berarti mereka itu kualitasnya ini, tapi justru banyak yang di UTBK-nya itu banyak yang diterima, di jalur mandirinya juga diterima. Itulah yang kemudian sebagai salah satu parameter kami untuk mengukur indeks sekolah gitu ya. Indeks sekolah. Ya. Terus kemudian untuk yang TKA itu apakah juga jadi penilaian untuk bisa masuk SNBP atau SNBT Pak? Untuk tahun 2026 mungkin ini, biar yang mendengar atau menyimak kita, TKA apa dulu? Ya, tes kemampuan akademik itu yang diselenggarakan untuk siswa baru berjalan kemarin di akhir tahun 2025 ya. 2025 itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu meluncurkan apa yang disebut dengan TKA, di mana TKA itu diharapkan untuk diikuti oleh siswa-siswa kelas 12 ya. Kemudian seringkali banyak pertanyaan memang apakah UNER menggunakan TKA? Saya menjawab untuk tahun 2026 kita tidak menggunakan TKA dalam proses seleksi SNBP. Ya, SNBP. Karena apa? Karena memang waktu itu kementerian menyerahkan kepada masing-masing perguruan PTN, tinggi boleh menggunakan tidak gitu. Hanya ini karena TKA hanya sebagai validator saja. Kami mengikuti dari apa yang kebijakan menjadi kementerian ya. Seperti itu untuk tahun 2026. Untuk tahun 2027 seperti apa? Belum tahu. Apakah kita belum tahu, nunggu nanti kebijakan dari kementerian seperti apa. Kalau kita harus menggunakan ya kita akan gunakan. Kalau diserahkan ke perguruan tinggi nanti kita akan evaluasi lagi terkait dengan masalah TKA itu. Oke. Ini ada dari Mbak Siska ya yang menyampaikan bagaimana ya caranya menjaga mental dan anak-anak persiapan ini karena tidak mudah juga ya. Sekali lagi juga dikaitkan juga dengan mental dan motivasi juga. Ini penting juga loh Mas Oli. Ini bagaimana Mas? Ya, memang itu kembali lagi kepada ini ya. Kalau ini mungkin sekedar tips saya ya. Saya juga dulu ya, ini pengalaman. Saya ini dari Madura, dari Bangkalan. Ya, tahu sendiri kan kalau Madura ini seperti ada. Ketika ikut ke Surabaya ya, ini kelihatannya
teman-teman yang ikut ujian itu pintar-pintar semua. Saya dari desa gitu ya. Jadi agak minder sedikit iya, ya. pasti minder gitu loh. Iya. Aduh, ini saya bisa enggak ya? Jangan-jangan ya. Awalnya seperti itu. Kalau dulu saya ujian itu 2 hari kan. Kalau kita ujian Dulu apa namanya, Sipen Maru, Mas? Sipen Maru apa Ya, UMPTN atau UMPTN, apa lupalah ya. gitu ya. Gitu ya. Kan 2 hari gitu ya. Hari pertama, jam pertama itu minder. Ketika istirahat kemudian ngobrol sama teman-teman, ternyata mereka juga sama-sama juga nggak bisanya. Itu sudah mulai ada Agak kepercayaan ngangkat sedikit gitu ya PD-nya, ya. Ya agak pede. Sehingga kemudian sekarang bagaimana caranya menjaga mentalitas itu, bahwa mereka, saya dan mereka itu sebetulnya sama-sama gitu. Tidak ada mereka yang lebih pintar karena mereka berasal dari kota, saya berasal dari desa dan lain sebagainya. Itu barangkali bisa memperkuat mental kita. Kemudian yang kedua itu adalah memupuk rasa harga diri, kepercayaan diri, Iya, harga diri ya, ya. memupuk kepercayaan diri itu bahwa saya bisa, saya mampu. Karena sebenarnya kalau kita bahas juga ya, saudara, bahwa memang misalnya ada kawan-kawan dari adik pelajar yang ranking 1, tidak selalu bagus juga mentalnya ketika memang bertarung atau tes secara bersama. Ada juga yang nanti ya tentu tidak sama ya kesiapannya, bagaimana melakukan persiapan, doa dan sebagainya, restu orang tua dan sebagainya. Ini bagaimana ini? Ya, kembali lagi ya. Saya itu sebetulnya gap year. Tahun 88 saya lulus. Kemudian ikut yang pertama, itu saya tidak lolos. Saya itu ya langsung down gitu ya. Karena melihat teman-teman saya yang satu sekolah, yang satu kelas itu pada lulus, diterima semua. Gitu. Padahal waktu itu saya boleh dikatakan masih 3 besar lah di sekolah itu ya. Yang di bawah saya itu diterima, lolos gitu loh. Itu saya sempat down gitu ya. Tapi kemudian ya itu ternyata saya juga karena kepercayaan diri saya ini kemudian pada tahun 89 saya masuk daftar lagi. Berhasil. Sudah mulai mental kita itu kuat, itu berhasil. Intinya apa? Intinya kita harus percaya bahwa kita mampu, dan tentu saja tidak hanya percaya tapi juga didorong dengan persiapan belajar dan berdoa. Kalau gue nanya teman saya itu tergantung amal perbuatan gitu. Iya. Sering ngomong juga ini peserta ini. Amal perbuatan kalau tidak pernah beramal, tidak pernah berbuat, tidak pernah belajar gitu ya nggak akan dapat. Kalau memang ada klausul-klausul case-case tertentu, memang ada yang berhasil, ada yang bukan berarti tidak berhasil, tapi memang belum berhasil. Ketika tidak lolos, langkah alternatifnya apa, singkatnya? Ya. Ketika kita tidak berhasil, belum beruntung. Kalau saya sebutkan belum beruntung di jalur UTBK ini masih ada satu jalur lagi, yaitu jalur mandiri. Jalur mandiri itulah yang harus dipersiapkan. Saya selalu mengingatkan untuk sekarang jangan hanya fokus kepada jalur UTBK saja, tapi juga mulai belajar. Untuk persiapan jalur mandiri sebagai rencana kedua, plan B seandainya nanti belum beruntung di UTBK. Jadi kita punya persiapan yang lebih panjang. Jangan menunggu jangan menunggu pengumuman tidak lulus baru belajar untuk ini, sudah terlambat gitu ya. Semua peluru kita siapkan, strategi kita siapkan, semua rencana kita sudah punya. Nanti kita akan teruskan lagi. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
Ya, jangan lupa juga untuk follow podcast RRI Surabaya, YouTube RRI Surabaya juga, dan nanti materi-materi menariknya itu bakal terus menyapa Anda dan mengajak diskusi bersama. Saya Indra Mahadi dan masih bersama dengan Mas Solihin, beliau ini Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Airlangga atau UNER Surabaya ya. Nah, jadi karena tadi termasuk yang disinggung peluang dan bagaimana strategi menyambung sedikit dari yang tadi ya, bahwa memang tidak hanya semata-mata SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes, tapi masih ada sisa tes lagi yaitu namanya jalur mandiri. Dan ini ternyata di masing-masing PTN punya persentase yang berbeda. Tapi di UNER kebetulan yang jalur mandirinya lebih besar sedikit ya, Mas? Ya, karena UNER sebagai PTNBH sesuai dengan Permendikti Saintek itu adalah dimungkinkan maksimal sampai dengan 50%. Itu maksimal ya. Iya. Nah, jadi strateginya kita harus push semua punya plan atau gimana nih, Mas? Ya, artinya begini ya. Kita persiapan ada 3 jalur yang kemudian berlangsung secara bertahap ya. SNBP sudah belum beruntung, sekarang SNBT, tapi sembari mengikuti SNBT kita juga mempersiapkan diri manakala nanti tidak beruntung di SNBT, yaitu untuk belajar di mandiri. Yang kedua itu adalah persiapan ya, tentu saja itu adalah belajar ya. Belajar bagaimana prodi ya. Jangan prodinya pindah-pindah, nanti belajarnya kan semakin banyak kan gitu ya. Fokus misalkan itu yang konsisten gitu ya. Iya. Tapi juga jadi bagian strategi juga sih, tapi harus memang fokus yang di awal ya. Kecuali seperti Mas Indra tadi bilangnya pokoknya kuliah di negeri. Itu beda lagi katanya. Pokoknya kuliah di negeri gitu. Jurusan tidak penting kan begitu ya. Iya, ada juga gitu yang gitu ya. Karena gitu juga ini lebih katakanlah secara biaya mungkin di PTN juga akan lebih meringankan dan sebagainya gitu ya. Nah, kita melihat juga bahwa masih ada stigma kuliah di universitas negeri atau PTN ini membutuhkan biaya yang dalam tanda kutip tinggi. Bagaimana biar menyikapi seperti ini? Ada anggapan-anggapan stigma di masyarakat? Memang ini ya, terutama itu adalah stigma dikaitkan dengan jalur mandiri. Jalur mandiri ajang perguruan tinggi negeri untuk cari uang sebanyak-banyaknya. Saya kira stigma seperti itu kurang tepat karena gini, kebijakan dari pemerintah itu adalah lewat jalur apapun, itu lewat jalur SNBP, SNBT, kemudian di jalur mandiri itu dikaitkan dengan penghasilan orang tua. Jadi meskipun diterima di jalur SNBP, bisa saja dia itu dikenakan UKT, uang kuliah tunggal itu yang maksimal, yang paling besar, gitu ya. Karena ada kelompok 1, kelompok 2, golongan 1, golongan 2, golongan 3 dan seterusnya sampai kan. Kalau di UNER itu sampai golongan 7 itu yang maksimal. Kelompok 1 itu ada 500, kelompok 2 itu adalah 1 juta dan seterusnya berjenjang sesuai dengan program studinya masing-masing. Artinya apa? Diterima di jalur SNBP, dia bisa kena UKT katakanlah yang 15 juta atau yang 20 juta. Kalau memang orang tuanya punya penghasilan yang tinggi, itu kan mekanisme subsidi silang antara yang mampu dan yang tidak mampu. Kemudian di jalur mandiri ini yang juga stigma itu bahwa di perguruan tinggi itu kemudian biayanya mahal untuk jalur mandirinya, jalur mandirinya. Kalau boleh mohon maaf ya saya sebutkan lagi, kalau di UNER setahu saya itu ya, kita di jalur mandirinya pun juga masih menerima peserta atau calon mahasiswa pemegang KIP kuliah. Ada program dari pemerintah KIP kuliah ya kita ketahui juga. Jadi itu artinya ketika mereka diterima dan pemegang KIP kuliah di jalur mandiri, mereka bebas, nggak bayar apapun karena yang bayarin adalah negara, pemerintah. Artinya artinya UNER dan perguruan tinggi yang lainnya menurut saya itu tetap memberi kesempatan secara adil kepada masyarakat yang tidak mampu. Yang kita akan memilih berdasarkan kemampuan akademik.
ya pertimbangan kemampuan timbangan. Oke. Gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan, nggak apa-apa sambil diskusi kita. Mau tanya kalau misal ini ada 3 pertanyaan. Kalau misal Banyak sekali 3, nggak apa-apa ya. kalau misal kita diterima tahun ini, terus umpama tahun depan ikut lagi UTBK, itu bisa nggak? Terus yang kedua, kalau berapa kali kesempatan atau berapa tahun Mengikuti. misal tahun ini tidak diterima, sampai berapa tahun untuk bisa ingin mendaftarkan diri. Yang ketiga, berkaitan yang baru saja dibicarakan, misal kalau UKT waktu kita mendaftar itu misal masuk golongan 7, itu kan golongan paling mahal. Ya. Tiba-tiba mohon maaf, mungkin keuangan keluarga orang tua lagi turun, tidak bisa bayar. Itu solusinya seperti Ya. apa? Baik, Ya. untuk yang pertama dan kedua itu bahwa untuk UTBK maupun jalur mandiri itu yang bisa ikut itu adalah lulusan 3 tahun terakhir. Oke, Kalau tahun 3 ini tahun terakhir adalah ya. 2026, 2025, 2024. Oke. Jadi yang bisa ikut UTBK. Kalau SNBP kan memang khusus untuk yang fresh graduate kan? Ya itu ya. Untuk UTBK dan jalur mandiri itu adalah lulusan 3 tahun terakhir. 24, gitu ya. 2025, 2026. Kalau tahun depan berarti 25, 26, 27. Terus bergerak gitu ya, oke. Ya, terus gitu 3 tahun terakhir. Kemudian pertanyaan terkait dengan tadi masalah UKT. Waktu masuk mungkin orang tuanya masih mampu, Oke. itu kemudian pengusaha ya misalkan mampu kena golongan 7. Tapi di perjalanan waktu misalkan usahanya mengalami masalah, Tantangan, ada hambatan dan sebagainya. itu kemudian itu kalau di UNER ini, di UNER ya, saya sekali lagi, kalau di UNER itu bisa melakukan permohonan untuk ditinjau ulang. Kita lakukan verifikasi apakah benar. Ya, misalkan ada yang dulu jadi mampu, dia bekerja sekarang sudah pensiun, atau bahkan kemudian orang tuanya meninggal, pencari nafkah utamanya itu meninggal. Itu kita ada mekanisme untuk peninjauan kembali. Ada kesempatan dari mahasiswanya untuk bisa melakukan pengajuan itu. Ya, pengajuan itu, dan kita akan tinjau apakah benar apa yang dia ini. Kalau memang setelah kita lakukan verifikasi ini benar-benar adanya, ini akan diturunkan sesuai dengan kondisi yang sekarang. Intinya UNER itu tidak akan, Pak Rektor dalam beberapa kesempatan itu tidak akan mengeluarkan mahasiswa karena masalah finansial. Ya. Tetapi akan mengeluarkan mahasiswa kalau kemampuan akademiknya kurang bagus. Ya. Gitu ya. Karena ini berkaitan juga dengan sebenarnya komitmen UNER membuka semua akses peluang yang sama bagi semua anak Indonesia. Bagaimana ini, Mas? Ya kita kan kita UNER itu seringkali diidentikan UNER itu hanya terima mahasiswa yang dari Surabaya aja ya, yang dari Jawa Timur. Setiap tahun kita menerima mahasiswa itu berasal dari seluruh Indonesia. Jadi tadi Anda sampaikan 38 provinsi. yang kemarin yang barusan selesai ini SNBP, kita ada mahasiswa dari 38 provinsi. Artinya memang UNER itu memberi peluang atau kesempatan atau akses untuk anak-anak di seluruh Indonesia untuk belajar di UNER gitu ya. Ya. Menjadi tantangan tersendiri ketika juga ada adik-adik pelajar dan anak-anak Indonesia yang juga tentu masih ragu untuk mendaftar karena faktor biaya begitu. Apa ada spirit yang ingin disampaikan juga dari Mas Solihin atau pihak UNER juga untuk adik-adik kita ini pelajar? Gini ya, pemerintah sudah memberikan jalan atau kemudian kesempatan bagi adik-adik SMA ya untuk bisa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, termasuk ke perguruan tinggi. Ya melalui apa? Melalui beasiswa yang diberikan oleh pemerintah sebagai yaitu KIP kuliah, Kartu Indonesia Pintar kuliah gitu ya. Itu kalau kita memang berasal dari golongan yang keluarga yang kurang mampu, maka manfaatkan itu. Modal kalian itu adalah
hanya bagaimana meningkatkan kualitas akademiknya gitu ya. Jangan kemudian masalah finansial itu menjadi faktor penghambat untuk tidak bisa kuliah. Karena pemerintah maupun perguruan tinggi sudah memberikan peluang untuk bisa kuliah di sana. Jadi fokus untuk meningkatkan kemampuan akademiknya, belajar. Kalau memang mereka itu pinter, maksudnya bisa bersaing bagus itu, kemampuan akademiknya bagus, itu pasti akan bisa kuliah. Dan ini banyak sekali bukti-bukti empiris yang yang kita ketahui bersama di media. Ini anak tukang beca lulus jadi sampai sekolah S3 dan lain sebagainya. Itu kan artinya spirit tinggi spirit dari mereka, artinya tidak terhambat karena masalah finansial. Tidak serta-merta selalu memikirkan finansial, tapi spirit semangat belajarnya ini yang memang luar biasa. Motivasi pesan penting untuk para pejuang SNBT tahun ini? Ya, ini tadi pertama itu adalah motif kita harus percaya diri kepada kemampuan kita, mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga itu adalah jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Contoh, ya kalau tadi foto, ini sebetulnya pada hari H pelaksanaan. Seringkali mereka itu menganggap enteng masalah jadwal. Itu ya. Banyak telat yang dan terlambat atau dan sebagainya. Itu yang seringkali kita jumpai. Pada hari H pelaksanaan itu pasti akan banyak, semua akan terfokus itu macet. Antisipasi harus diantisipasi. Mendingan nunggu di tempat ini, berangkat lebih awal. Ya. Kemudian ini yang seringkali terjadi juga, tidak hanya macet, menganggap bahwa terutama yang mungkin tahu, oh saya besok ujiannya di kampus C UNER ya. Kampus C UNER itu kan luas. Ya, gampang lah besok. Ya, gampang besok dicarinya besok gitu ya itu. Makanya disarankan ada H-1 kita melihat harus dulu, memastikan lokasinya di mana, survei melihat lokasi ya. Jangan menganggap bahwa ya itu yang saya sering setiap tahun simple ya, sederhana gitu ya. Tapi itu ketika telat itu buru-buru masuk ruangan, konsentrasi buyar dan sebagainya. Mungkin ada lagi? Masih belum ya? Iya, boleh. Apa benar untuk nilai UTBK atau SNBT itu bisa dipakai untuk misal kalau nilai SNBT-nya bagus bisa dipakai untuk jalur mandiri? Ini ya. Gitu. Di UNER itu ada yang namanya jalur mandiri UTBK Plus. Ada mandiri UTBK Plus. Mungkin di perguruan tinggi yang lain namanya berbeda-beda. Itu adalah satu jalur yang menggunakan nilai UTBK untuk masuk di jalur mandiri. Prosentasenya? Kalau kita tidak itu sebagai hanya pintu masuk, tetap jadi satu kesatuan UTBK Plus. Itu kalau di UNER kok ada plusnya itu adalah UNER masih menerapkan yang namanya ujian TKA, tes kemampuan akademik. Itu dia. Nanti siapa yang beruntung itu nanti kan? Dua mata pelajaran itu. Dua mata pelajaran kalau misalkan dia daftarnya ekonomi, dia akan diujikan pelajaran materi tentang ekonomi dan matematika. Digabung dengan nilai ini menjadi nilai akhir, itu nanti kita akan seleksi. Ini luar biasa ya. Tapi ada sedikit tambahan, kalau saya boleh izin minta ke Mas Solihin. Cukup dijawab singkat saja, satu kata untuk menggambarkan SNBT. Apa? Semangat untuk berjuang. Lebih dari satu, tapi nggak apa-apa ya. Semangat ya. Semangat. Lebih penting strategi atau kerja keras? Dua-duanya. Dua-duanya. Strategi tanpa kerja keras mungkin nggak akan berhasil. Kerja keras tanpa strategi juga akan sukses. Nah, ini harus diperhatikan ya. Tips singkat sebelum hari ujian. Persiapkan mental kalian untuk bisa menjadi juara. Luar biasa ya. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami tentunya, dan untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan podcast RRI Surabaya. Saya Indra Mahadi yang sudah berbincang dengan Dr. Ahmad Solihin MSI. Itu beliau Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru dari Universitas Airlangga. Semoga perbincangan ini bermanfaat
Dan adik-adik pelajar, ayah dan bundanya semangat memotivasi dan jangan pantang menyerah. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, makasih. Terima kasih, Mas. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya